Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa yang dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini Engkau memperkenankan kami kembali bersekutu bersama-sama, menaikkan pujian bagimu, dan juga sebentar akan belajar mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, sucikanlah dan kuduskanlah hati kami ini. Selidikilah hati kami yang terdalam, ketahuilah pikiran kami. Ajar kami, ingatkan kami untuk berada di jalan-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa kami terhadap-Mu dan juga terhadap sesama kami, baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja, baik melalui mulut kami, perkataan, pikiran ataupun perbuatan. Bapa, kami pun berdoa untuk semua gereja-Mu di Melbourne, khususnya di kota Melbourne ini. Biarlah semua gereja-Mu terus mengumandangkan kebenaran firman-Mu, berdiri teguh di atas kebenaran firman-Mu, meskipun mendapat banyak tekanan dari segala macam sudut atau segala macam hal. Tapi biarlah gereja-Mu Tuhan terus berbicara kebenaran Injil daripada-Mu Tuhan. Bapa, pimpinlah hamba sendiri, kiranya hamba juga hanya berkata-kata akan firman-Mu, kebenaran-Mu saja, dan biarlah kiranya ini semua kemuliaan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Oke. Awalnya saya itu tadinya hanya ingin fokus pembahasan di bagian Markus 10 ayat 13 sampai 17. Terus terang, Markus 10 ayat 13 sampai 16. Terus terang saya agak bingung karena kok jadi singkat sekali dan saya nggak tahu juga ya gimana ya. Kok kayaknya straightforward, lalu apa ya? Lalu saya bergumul dan saya dengar lagi dari beberapa resources, saya belajar lagi gitu. Dan menarik gitu, ternyata yang tadi kita baca 13 sampai 22 itu ada hubungannya ternyata. Ya, nanti kita akan lihat dalam kasih anugerah Tuhan, kiranya Tuhan membukakan kita untuk melihat hubungan itu ada sebenarnya. Kenapa flow-nya itu pertama dimulai dengan cerita tentang anak kecil lalu masuk kepada orang kaya. Ya, di sini orang yang banyak hartanya. Oke, mari kita lihat dulu. Jadi dia 13, lalu Yesus membawa anak-anak kecil, dikatakan orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Menjamah dalam arti kata, kalau kita lihat di dalam Injil Matius, cerita ini diungkapkan juga di dalam Injil Matius pasal 19 dan Lukas pasal 18. Dikatakan dalam Injil Matius 19, Tuhan Yesus itu mendoakan mereka. Ya, mendoakan mereka. Seperti yang dikatakan di Markus 10 ayat 16. Ia meletakkan tangannya di atas mereka, memberkati atau mendoakan mereka. Tapi yang menarik adalah ketika orang-orang membawa anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka atau mendoakan mereka, tetapi yang marah ini murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus tidak senang dengan hal ini. Merasa terganggu. Ya, merasa terganggu akan hal ini. Sampai murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ya. Dan ketika Yesus melihat itu, seperti yang dikatakan dalam Injil Markus, Tuhan Yesus itu marah, mengapa engkau menghalangi anak-anak ini yang ingin datang padaku? Bukankah seharusnya kita bersuka cita ada orang-orang yang ingin datang pada Yesus? Bayangkan sejenak saja, kalau kita sebagai umat percaya ada teman kita yang ingin datang pada Yesus, bukannya kita bersuka cita, malah kita marah. Ngapain udah datang pada Yesus? Ya. Jadi murid-muridnya merasa inconvenience, merasa tidak seperti terganggu gitu. Padahal Yesusnya sendiri nggak ada masalah ya. Dan Yesus katakan dalam 14, jangan menghalangi mereka sebab orang yang seperti itulah yang menarik dikatakan yang empunya kerajaan Allah. Menarik di sini, kenapa ya? Saya nggak tahu berapa banyak di antara kita, khususnya sebagai orang tua, ketika kita mendengar anak kecil itu berdoa. Apa kalau kita mendengarkan, saya pernah mendengarkan anak-anak saya berdoa. Kalau kita mendengarkan doa daripada anak kecil, impresi apa yang secara cepat ada di dalam hati dan pikiran kita? Kenapa? Genuine ya? Genuine apa ya bahasa Inggris? Indonesia.
ada polos ya, kepolosan ya, kejujuran ya, ketulusan dan kejujuran di dalam anak kecil. Mereka mengatakan apa yang mereka katakan, ya. Mereka mengatakan apa yang mereka katakan di dalam doa mereka, ya. Maka itu tidak heran ketika Yesus mengatakan bahwa sesungguhnya sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Di dalam ketulusan dan kepolosan dan kesederhanaan mereka, mereka datang dengan rasa percaya. Mereka embrace, mereka menyambut Yesus. Mereka datang pada Yesus tanpa berpikir inilah, itulah, menghitung-hitung bagaimana kalau begini begitu. Kebiasaan kita, ya. Tapi lucunya kan, ketika kita menanjak menjadi besar, menjadi dewasa, tiba-tiba pikiran kita menjadi lebih kompleks. Untuk datang kepada Yesus kita mikir 2-3 kali, untung ruginya apa nih? Ya. Ntar kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Ya. Tapi kalau kita lihat anak kecil, nggak ada tuh pikiran kayak begitu. Dia datang aja langsung. Seperti seorang anak kecil kalau bagi Mama Noni yang punya cucu, dia lihat neneknya datang, dia langsung peluk, dia langsung nggak ada masalah. Ntar dulu ya, kalau gue peluk, gimana ya reaksi dia? Kalau gue begini gimana ya reaksi? Nggak ada tuh pikiran kayak gitu dalam anak kecil. Ya. Pada umumnya. Jadi ada satu ketulusan, kesederhanaan, dan kepolosan di dalam diri seorang anak kecil. Menerima Yesus apa adanya. Maka itu Yesus tidak heran sekali lagi yang Tuhan Yesus katakan. Orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Dan kemudian dalam ayat 15 katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, di sini yang saya ingin nanti kita lihat ayat berikutnya 17 sampai 22. Contohnya ini bagaimana? Ketika kita mulai menghitung, mencari formula ikut atau nggak ikut, ntar kalau komitmen saya sibuk dengan ini, begitu banyak rintangan dan halangan. Maka tidak heran Tuhan Yesus katakan kalau jiwa kita dan hati kita itu seperti begitu, sulit bagi kita untuk masuk dalam kerajaan Allah. Bahkan Yesus mengatakan tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nanti kita lihat contoh di dalam bagian berikutnya. Judul yang saya berikan hari ini adalah tentang judul yang seperti di flyer saya katakan, mengapa aku harus mengizinkanmu masuk dalam kerajaanku. Mengapa aku harus mengizinkanmu masuk dalam kerajaanku. Kemudian tentu kita lihat selanjutnya, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, sekarang kita masuk dalam ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, ingat ya, bagian ini Tuhan Yesus sudah berjalan, sudah meninggalkan daerah Galilea, dan dia sedang menuju perjalanan menuju Yerusalem. The final stop, stopan terakhir dia sebelum nanti dia disalibkan. Ini dalam perjalanan menuju Yerusalem. Pada waktu Yesus berangkat meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Kalau kita lihat di dalam Injil Lukas pasal 18, Injil Lukas memakai kata pemimpin atau bahasa Inggrisnya the ruler. Jadi Injil Matius dan Markus tidak memakai kata itu. Injil Matius dan Markus memakai kata seorang berlari-lari, is a man, seorang laki ya. Seorang laki yang berlari-lari ini bukan orang sembarangan. Lukas mencatat memakai kata pemimpin. Kemungkinan besar dia adalah orang yang bekerja di dalam bahasa Inggrisnya itu court official. Jadi mungkin di dalam ruang lingkup hukum kayak pengadilan gitu. Jadi istilahnya itu ini orang mempunyai satu sosial status sosial yang tinggi, bukan orang sembarangan. Ya, bukan orang tiba-tiba lari begitu aja, enggak. Ini ada orang yang mempunyai status sosial yang tinggi, berpendidikan dan mempunyai seorang religius juga dia. Seorang yang agamawi, ya. Tapi yang menarik kita lihat dalam ayat 17, ia berlari mendapatkan Yesus, dan sambil kemudian apa yang dilakukan ketika ia berjumpa dengan Yesus,
Bahasa Inggris mengatakan he knelt. Dia berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Berlutut ya. Seorang yang tinggi sosial statusnya, dia berlutut. Dan sampai sejauh ini kelihatannya bagus. Memang bagus. Di hadapan Yesus, di hadapannya. Dan ia bertanya pada Yesus. Perhatikan di sini ya. Ayat 17. Pernyataan pertama yang keluar dari mulutnya ketika ia bertelut di hadapan Yesus, ia berkata, "Guru yang baik." Stop di situ dulu ya. Guru yang baik. Dalam bahasa Inggris dikatakan good teacher. Teacher di sini kita harus mengerti ya, bukan guru kayak istilahnya guru biasa gitu, tapi ada unsur, kalau dalam dunia lingkungan orang Yahudi itu rabi. Jadi ya, dan ketika kita berhadapan dengan rabi, itu mempunyai dipandang oleh masyarakat pada saat itu seseorang yang, sekali lagi, tingkat religiusnya itu tinggi, bukan orang biasa, rabi itu. Maka tidak heran ketika orang ini bertelut di hadapan Yesus, karena dia melihat Yesus sebagai guru, sebagai rabi yang harus memang dihormati. Ya. Dan di sini menariknya kata yang kedua, guru yang baik. Ya. Guru yang baik. Lalu dilanjutkan, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, ingat kata yang baik itu ya. Ingat sedikit, terus pikirkan itu ya. Lalu ia bertanya kepada Yesus, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Di dalam bahasa Inggris dikatakan, what must I do to inherit eternal life? Apa yang harus kulakukan untuk mendapat warisan kehidupan yang kekal ini? Agar aku diwariskan kehidupan kekal ini. Ya, sebelum kita terlalu cepat untuk menunjuk pada pemimpin ini atau orang ini, tampaknya orang ini mempunyai satu pertanyaan yang jujur. Ya, dia bukan main-main bertanya ini. Ada satu pertanyaan yang memang mempunyai satu intention yang baik. Ya, dia bertanya apa untuk memperoleh hidup yang kekal. Ingat sekali lagi, dia seorang agamawi, orang Yahudi. Jadi implikasinya kemungkinan besar ya dia memfokuskan pada apa yang dilakukan seharusnya secara luar ya itu baik. Ya. Tahan di situ dulu. Ingat, kita ikutin terus ya. Jawab Yesus ayat 18, "Mengapa?" Ingat ya, tadi kata guru yang baik. Sekarang Yesus responnya adalah, Tuhan Yesus bukan bilang ke dia, "Iya, saya baik." Ya, makanya kamu harus bertelut. Kalau manusia kan gitu ya umumnya. Kalau dipuji, wah hebat ya. Oh iya memang. Ya kan? Ya kan? Makanya kamu harus melayani saya. Ya kan? Kan saya bos. Ya mesti look up dong. Lihat dong. Kalau saya masuk gereja, kamu mesti kasih saya bangku yang paling VIP. Ya, yang lain di belakang aja. Tapi kan saya orang penting. Ya kan, saya mesti duduk yang paling bagus. Kan begitu tendensi manusia. Tapi Yesus menjawab, Yesus nggak menjawab seperti begitu. Jawaban Yesus sangat menarik dan sangat dalam. Ayat 18 dikatakan, "Mengapa kau katakan aku baik?" Ya. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ya. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Mengapa kau katakan aku baik? Why do you call me good? Kalau kita perhatikan pertanyaan Tuhan Yesus sebenarnya, ya, kalau kita lihat dari sudut yang lain, bertanya pada orang ini, pertanyaanmu itu, pernyataanmu itu guru yang baik, dan kemudian respon Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik?" Seolah-olah pertanyaan Yesus kepada orang ini adalah, "Kamu tahu nggak saya siapa? Do you know who I am? Kamu tahu nggak sesungguhnya saya siapa?" Lalu Tuhan Yesus berkata bahwa tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Lalu orang akan mungkin menunjuk, lah kalau gitu Tuhan Yesus mengakui dong bahwa dia kurang baik karena dia melihat bahwa cuma Allah doang yang baik.
Ngerti nggak kira-kira ya? Tapi kita harus lihat di balik pertanyaan itu semua. Pernyataan bahwa orang ini mengatakan pada Yesus guru yang baik. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kau katakan aku baik? Kalau kamu punya pengertian yang benar, kalau kamu tahu siapa aku, dengan kata lain pernyataanmu itu mengakui bahwa aku ini adalah Allah. Karena tidak ada yang baik selain daripada Allah sendiri. Berarti kalau kamu mempunyai pengertian yang benar, kamu bisa menangkap siapa saya ini. Saya adalah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Pengakuanmu itu sejujurnya, sekali lagi kalau kamu punya pengertian yang benar, kamu itu mengakui bahwa aku adalah Allah. Karena tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ingat di dalam Roma pasal 3. Roma pasal 3, kalian bisa nanti lihat di rumah. Di salah satu bagian dikatakan kalau nggak salah ayat 10 dan 11. Bahwa tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik. Ya. Sekarang definisi atau ukuran orang mengatakan aku baik itu apa? Apa definisi baik? Kita misalkan punya anjing, mungkin ada orang yang senang anjing gitu ya. Good dog. Anjing yang baik. Apa artinya baik bagi anjing itu? Pada waktu kita mengatakan anjing itu baik, apa sih artinya kebaikan anjing itu? Kemungkinan besar karena kita melihat si anjing, misalkan dia datang, dia bisa kita pulang, dia tiba-tiba ada di depan kita, duduk di depan kita, dia melakukan apa yang kita mau. Kemungkinan kita sudut pandang kita adalah melihat tingkah laku si anjing itu. Ya. Lalu kita bilang it's a good dog. Sedangkan sebenarnya dari sudut aspek anjing tersebut, anjing itu tidak bisa membuat keputusan membedakan mana yang baik dan mana yang benar, atau mana yang tidak baik. Karena dia adalah seekor binatang, anjing. Dan kita memberikan label kepada anjing itu anjing yang baik. Tapi definisi baik itu apa? Beberapa waktu lalu saya pernah bilang, kita pun seringkali mungkin mengatakan diri kita baik. Baik dalam definisi apa? Standar perbandingan tentang hal baik dalam dirimu itu yang dipakai itu apa? Lebih baik dari tetanggamu? Karena yang si tetangga tukang ngegosip, saya enggak. Lebih baik dari temanmu? Karena temanmu tukang korupsi, saya enggak. Lebih baik dari hal-hal yang lain lagi? Jadi kalau kita lihat secara dasar, kebaikan itu selalu diukur dari apa yang kita lakukan secara permukaan luar. Permukaan luar, itu tendensi kita sebagai manusia. Saya lebih baik dari dia karena saya nggak selingkuh. Saya lebih baik dari dia karena saya bukan pakai orang yang pakai obat, suntik sana suntik sini. Berarti saya baik. Ya. Sudut pandang kita kebanyakan hanya lihat dari luar. Maka itu di dalam ayat 19. Sekali lagi, ini orang Yahudi, orang yang punya sosial status yang tinggi, agamawi, dia mengerti dengan apa yang Tuhan Yesus kemudian katakan di dalam ayat 19. Ditambah, sudut pandang manusia itu selalu melihat dari apa yang kamu lakukan dari luar. Maka itu jawaban Tuhan Yesus di dalam ayat 19. Setelah Tuhan Yesus memberikan respon di ayat 18, ayat 19 Tuhan Yesus mengatakan, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh. Ya. Apa yang kamu lakukan secara dari luar, permukaan luar ya. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau bahasa Inggrisnya tuh do not defraud. Jangan menipu. Ngomong kasarnya. Ingat sekali lagi ya. Jadi Tuhan Yesus, kalau memang pikiranmu sebagai manusia berpikir definisi baik itu hanya dari sudut pandang kelakuanmu secara luar, maka Tuhan Yesus bilang, oke, mari kita ikuti pemikiran itu. Tantangan Tuhan Yesus kemudian dari sudut pandang tingkah laku luar juga dengan memakai hukum perintah Allah. Sekali lagi ingat,
Orang ini mempunyai satu intention yang baik. Dia bertanya bagaimana, apa yang harus, sekali lagi kata kuncinya, kuperbuat, ya, untuk mendapat warisan kerajaan kehidupan yang kekal. Dia mempunyai satu kerinduan untuk mencari tahu hal tersebut dengan satu kejujuran. Nah, kemudian respon dia di dalam ayat 20, lalu kata orang itu kepada Yesus, Guru, semuanya, perhatikan ini, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Hebat ya. Semua itu, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang atau menipu, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu semua sudah kuturuti sejak masa mudaku. Siapa yang bisa lebih hebat daripada dia? Ya, kelakuan luar apa yang dia lakukan luar biasa hebat. Orang ini orang suci, tidak pernah melakukan itu semua atau dan menghormati ayah ibu dan segalanya. Tapi ingat sekali lagi pertanyaan apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat 18. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Sudut pandang manusia selalu melihat dari hal yang luar. Tapi orang seringkali lupa dan tidak pernah memikirkan secara baik-baik, kata baik-baik, secara dalam, apa yang ada di dalam sini. Yang saya tidak bisa melihat apa yang ada di dalam hati Daniel. Saya tidak bisa melihat apa yang ada di dalam hati Pamade. Demikian pula Daniel tidak bisa melihat apa yang ada dalam hati saya dan pikiran saya. Kamu mengatakan kamu tidak pernah membunuh, bagus. Bagus, bukan berarti kamu harus membunuh. Bagus. Tapi kamu pernah gak benci saudara kamu? Di dalam hati sini, pikiran. Kamu mengatakan kamu tidak pernah berzina. Tapi pernah gak ketika kamu melihat wanita berjalan, pikiran kamu melayang-layang ke tempat-tempat yang lain-lain di dalam hati dan pikiran? Kamu mengatakan kamu tidak menipu si A, tapi pernah gak kamu berpikiran untuk berbohong terhadap orang tuamu, terhadap kawanmu, dan segala macam? Jadi sekali lagi, apakah kamu masih mau mengatakan bahwa dirimu itu adalah baik? Menurut standar kacamata manusia mungkin. Tetapi dari sudut kacamata atau standar Allah, kamu itu jauh daripada hal yang baik. Sama sekali tidak sempurna. Jadi sekali lagi tantangan buat kita pada waktu kita mengatakan tanda petik diri kita baik, standar atau ukuran apa yang kita pakai. Sebab kalau kita mengerti dengan baik, dari sudut kacamata pandang Allah, kita itu sama sekali tidak baik. Setiap hari hati dan pikiran ini bergejolak, melawan segala macam godaan-godaan apapun yang ada. Masih berani kamu mengatakan dirimu baik. Maka itu judul yang saya berikan. Mengapa aku harus mengizinkanmu masuk dalam kerajaanku? Pernah gak kita berpikir, kalau suatu hari kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan bertanya pada kita, Pak Made, kenapa saya harus izinkan Pak Made masuk dalam kerajaanku? Apa jawaban kita? Oh, karena saya baik. Tidak berzina, tidak mencuri, tidak ini. Jawaban seperti orang ini di dalam bagian ini. Oh begitu. Lalu Tuhan bilang, lah bagaimana kemarin ini yang kamu lihat si Anu jalan pikiranmu gak beres? Bagaimana yang kemarin kamu benci saudara kamu? Itu bagaimana? Pernah gak? Sekali lagi, coba kita pikirkan. Kalau kita berhadapan di hadapan Allah suatu hari, Allah bertanya, mengapa aku harus mengizinkanmu masuk dalam kerajaanku? Why should I allow you to enter my kingdom? Why? Tell me. Maka itu, tidak heran di dalam ayat 21, Yesus memandang dia. Ingat, bagian ini satu yang indah dalam ayat ini. Yesus nggak marahin dia. Yesus tidak memarahi, tidak mengadili, tidak menjudge, menghakimi.
Tapi dikatakan di sini, Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. And Jesus, bahasa Inggrisnya, looking at him, loved him. Mengasihi dia, menaruh kasih. Ada satu compassion di dalam diri Yesus melihat orang ini. Yang sepertinya sudah confident, sudah percaya diri. Mengatakan pada Yesus apa yang Tuhan Yesus katakan, checklistnya semua sudah cek. Saya tidak pernah ini, tidak pernah ini, tidak pernah ini, dan segalanya. Tapi bukannya mungkin pada saat itu dia mengharapkan Yesus berkata, wah hebat kamu ya, very good, sangat baik, benar kamu orang baik nih. Mungkin itu yang ada dalam kepalanya. Kemudian mungkin dia berharap bahwa Yesus berkatakan bahwa oleh karena itu kamu bisa mewarisi kerajaan yang kehidupan yang kekal. Tapi instead of that, bukannya itu yang dia dengar, bukannya itu yang dia dengar respon daripada Yesus padanya, tapi malah Yesus memandang dia dan menaruh kasih, compassion. Seolah-olah Tuhan Yesus ingin mengatakan pada orang ini, you don't get it, do you? Apa ya bahasa Indonesia ya? Kalau you don't get it, kamu nggak ngerti ya. Kamu sesungguhnya nggak ngerti. Kamu nggak nangkep ya. Kamu nggak tangkap siapa diriku sebenarnya. Kamu nggak tangkap di balik pertanyaanku itu sebenarnya apa intinya, intisarinya. Kamu nggak nangkep ya. Kamu nggak nangkep, nggak ngerti tentang definisi baik itu sesungguhnya apa. Maka itu Tuhan Yesus memandang dia dan menaruh kasih, compassion, kasihan sebenarnya. Because you don't get it. Kamu nggak ngerti pertanyaanmu tentang bagaimana mendapat warisan kehidupan kekal tersebut. Dan inilah punchline-nya, klimaksnya ya, di dalam ayat 22. Di dalam ayat 21. Kemudian Yesus berkata setelah memandang dia, menaruh kasih. Oke, gini dah ceritanya nih ya. Kalau kamu memang mau stay on the level, kalau kamu mau terus berada di standar apa yang kamu lakukan secara luar, ya, jangan berzina, jangan mencuri, dan kamu sudah lakukan itu semua, oke lah. Ceritanya kita terima nih. Yesus, seolah-olah Yesus mengatakan, oke, kita terima nih argumen kamu, pikiran kamu. Oke deh, saya terima nih. Saya main di pemikiran kamu ya. Stay di situ ya, tinggal di situ. Konsep itu. Kalau gitu, gini lah Tuhan Yesus bilang kan ayat 21. Satu lagi kekuranganmu yang kau belum lakukan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kamu mau tahu bagaimana mendapat warisan kehidupan kekal? Untuk memakai pikiran kamu di mana berdasarkan perbuatan, pembenaran itu berdasarkan perbuatan, atau bahasa Inggrisnya justification by works. Kalau itu definisi kamu, baik definisi kamu itu adalah berdasarkan apa yang kamu perbuat, oke, Tuhan Yesus bilang, fine. Kita terima argumen itu, kita main di situ. Tapi sekarang gini, saya minta ke kamu, kalau kamu titik fokusnya adalah perbuatan, jual aja semua apa yang kamu punya, bagikan pada orang miskin, kamu akan mewariskan harta surga, harta di surga. Dan kemudian Tuhan Yesus bilang, datanglah kemari dan ikutlah aku. Berani gak? Kan kamu bilang perbuatan, pembenaran itu berdasarkan perbuatan. Kamu udah cek semua, saya tidak ini, saya tidak itu, oke, fine. Sekarang kamu jual harta kamu semua. Ikut aku, bagikan ke orang miskin. Siap gak? Berani gak melakukan itu? Ayat 22. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa. Bahasa Inggris disheartened, kecewa yang sangat dalam. Lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kalau kamu melakukan pembenaran berdasarkan perbuatan, sedangkan pada akhirnya kamu gak bersedia untuk melakukan hal ini, lalu bagaimana kamu kemudian bisa berdiri di hadapan Allah suatu hari mengatakan pada Allah bahwa saya sudah sangat baik dalam hidup saya? Ntar dulu, kok hartamu
Itu bagaimana? Kamu. Nih di bagian ini ya, kita mesti hati-hati ya. Jangan mengatakan, memakai ayat ini lalu mengatakan, wah Tuhan Yesus berarti berkata bahwa setiap orang yang punya harta harus jual hartanya. Tolong jangan punya pikiran seperti itu ya. Jangan memakai satu ayat tanpa mengerti konteksnya. Yang menjadi problem di dalam diri orang ini adalah karena betul ia mungkin sudah melakukan perbuatan ini, tidak itu. Tapi pada saat yang sama hati dan pikiran dia terikat, dikunci oleh apa yang ia miliki, yaitu kekayaannya, hartanya. Keterikatan yang sangat luar biasa di dalam diri orang ini. Dia nggak bisa lepasin. Seperti seolah-olah ya, bangun tidur dia mikir duit, makan siang dia pikir duit, sebelum tidur malam dia pikir duit. 24 jam dalam satu hari isinya duit dan harta. Ironis ya, pada saat bersamaan dia bisa klaim bahwa saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya sudah melakukan perintah Allah, tapi pada saat yang bersamaan hatiku dan pikiranku terikat oleh harta ini. Di mana pertanyaannya pada akhirnya? Di mana Tuhan di dalam diri orang ini sebenarnya? Siapa yang lebih penting? Hartamu atau Tuhan sesungguhnya di dalam dirimu? Apakah kamu dalam hidupmu sedemikian rupa dikunci oleh harta ini sampai kamu sama sekali tidak punya kerinduan, pengertian yang baik, yang benar tentang Tuhan dalam dirimu? Ini yang menjadi problem di dalam diri orang ini. Maka itu Tuhan Yesus katakan, kamu ingin melakukan pembenaran, justifikasi melalui pembenaran atas perbuatanmu, padahal sesungguhnya kamu tidak bisa melakukan pembenaran atas perbuatanmu. Karena hatimu, aku tahu, namanya juga Yesus ya, dia tahu hati kita semua. Aku tahu hatimu terikat pada hartamu. Itulah Tuhanmu sesungguhnya. Karena apa yang kamu cari sesungguhnya adalah harta itu, bukan Tuhan sesungguhnya. Maka itu kamu gak bisa let it go. Ketika Tuhan Yesus menantang untuk lepaskan, kamu gak bisa. Karena disitulah yang kamu pegang, yang genggam, itulah Tuhanmu. Apa Injil Matius ya kalau gak salah mengatakan, di mana hartamu, disitulah hatimu. Di mana hartamu, disitulah hatimu. Di mana hati kita pada hari ini? Di mana hati kita sesungguhnya? Apakah kita seperti orang ini juga masih terikat dengan apapun segala hal itu? Mau harta, kecantikan, kepandaian, whatever that is. Yang mana yang menjadi Tuhan dalam hidup kita? Maka itu tidak heran sekali lagi, kalau itu memang harta itu Tuhannya, ia tidak bisa melepaskannya. Maka sekali lagi, kamu masih mau mengatakan bahwa dirimu baik? Masih berani klaim bahwa dirimu baik? Dari segi perbuatan aja kamu sebenarnya udah gagal. Jujurnya, pada waktu kamu juga mengatakan bahwa saya telah melakukan semua perintah Allah, itu pun sebenarnya tanda tanya besar. Dari luar mungkin iya, tapi sekali lagi, hati ini kan terus bergejolak. Dan jujurnya, dengan segala hormat, bohong sebenarnya kalau orang bisa mengatakan bahwa saya setelah melakukan semua perintah Allah, 10 hukum Taurat dengan sempurna, dengan baik, tidak ada celah. Dengan segala hormat, saya rasa orang itu sedang berbohong pada dirinya sendiri dan pada Tuhan. Ya. Sebab jujur tidak mungkin kita semua bisa melakukan semua hukum Taurat secara dengan sempurna. Tidak ada yang, kecuali Yesus sendiri yang melakukan. Nah lalu Rudy, apa hubungannya dengan yang bagian sebelumnya tentang anak kecil? Anak kecil polos, tidak ada beban dalam hidupnya, tidak ada keterikatan apapun. Hatinya plong. Dia melihat Yesus, mereka lari, datang dan merangkul Yesus. Tanpa berpikir, tar dulu celengan gue ada 500 rupiah,
di bank ada 1.000 rupiah, segala macam dihitung dulu, gue mau datang pada Tuhan Yesus atau enggak ya? Tidak ada dalam diri anak kecil. Kejujuran, kepolosan, kesederhanaan di dalam diri seorang anak kecil. Maka Tuhan Yesus bilang, kalau orang tidak seperti anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaanku. Ia tidak akan empunya kerajaan Allah. Maka itu kita bisa melihat, saya berharap dalam kasih anugerah Tuhan, kita bisa melihat ya, Markus memakai bagian anak kecil, lalu disusul dengan cerita orang kaya ini, pemimpin yang mempunyai status sosial yang tinggi, itu sesungguhnya ada hubungannya. Flow-nya itu, saya berharap kita bisa lihat ya. Suatu perbandingan atau perbandingan kontras antara satu jiwa anak-anak kecil yang polos, jujur, sederhana, tidak ada pikiran macam-macam, tidak ada embel-embel, tidak ada motivasi yang gak beres, dibandingkan dengan orang ini yang punya sosial status tinggi, berpendidikan tinggi, punya harta banyak, tetapi begitu untuk menyambut Yesus, entar dulu, untung rugiku di mana? Gak berani aku jual hartaku bagi orang miskin. Enak aja. Gue udah punya pabrik 10 triliunan, sekarang suruh gue jual. Gila. Ntar dulu, ya kan? Gue mandi duit, tidur sama duit setiap hari. Orang memandang gue sebagai orang yang punya tingkat sosial status yang tinggi. Orang hormatin gue. Sekarang lu suruh gue tanda petik jadi pelayan. Ntar dulu. Gak bisa. Aku gak bersedia. Maka itu sekali lagi dikatakan, ia kecewa, pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Di mana hartamu, disitulah hatimu. Jadi, mengapa aku harus mengizinkanmu masuk dalam kerajaanku? Saya akan stop di situ, karena ini bagian pertama. Nanti tanggal 22, bagian kedua. Ya, kita lanjutkan ayat selanjutnya, ayat 23 sampai 30. Ya. Tapi saya ingin mengajak kita semua untuk hari ini merenungkan dan apakah sesungguhnya kita bisa ya masuk dalam kerajaan Allah atau menjadi ahli waris kerajaan Allah berdasarkan dari pembenaran perbuatan kita saja? Ataukah sesungguhnya kita hanya bisa mempunyai kerajaan Allah, masuk dalam kerajaannya, kalau kita mempunyai jiwa dan hati seperti seorang anak kecil, datang pada Yesus dan percaya padanya. Itu titik. Nggak ada pikiran embel macam-macam segala macam. Dan juga pertanyaan kedua adalah hari ini, apa yang mengikat diri kita hari ini? Yang kita nggak bisa lepaskan dengan leluasa. Apa yang mengikat kita? Dan terakhir, di mana sesungguhnya Tuhan atau Yesus Kristus dalam hidup kita? Siapa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Tuhankah? Atau harta kita kah? Atau hal-hal yang lain kah? Oke, saya stop di situ. Mari kita tundukkan kepala kita dalam doa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pencerahan. Terima kasih untuk teguran. Terima kasih untuk merendahkan, mengajarkan kami untuk menghancurkan kesombongan kami dengan memakai suatu bagian yang indah tentang anak-anak kecil. Dengan jiwa yang sederhana, yang polos dan jujur, ketulusan, datang padamu Tuhan. Oh Tuhan, ingatkanlah kami tentang hal ini. Banyak kami mungkin yang terikat satu dengan lainnya, entah apapun itu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, ampuni dosa kami. Hamba berdoa, tuntun kami, tolong kami Tuhan. Ingatkan kami sekali lagi. Memposisikan dirimu di dalam hidup kami
sebagai satu hal yang betul-betul sungguh-sungguh kami amini. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk firman-Mu yang sulit ini, tapi Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk belajar, mencatat dalam Alkitab bagian ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, doa yang jauh dari sempurna ini hamba naikkan. Amin.